Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang terhormat Bapak Viga dan Bapak Endi, selaku dosen pengampu kelas seminar THT 2023. Di sini perkenalkan, nama saya Lotrah Maidata Pratnadewi dengan NIM 20462720 PT 08637. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Jenis Daging dan Level Tepung Tapioka terhadap Kualitas Kimia dan Sensoris Bakso Daging Kuda dan Sapi. Di sini mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena bakso merupakan suatu produk olahan yang sangat digemari oleh masyarakat. Dan komposisi yang digunakan bahan baku tersebut memiliki kualitas komposisi kimia yang berbeda. Maka dari tersebut ingin mengetahui apakah komposisi dan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan bakso dapat mempengaruhi kualitas bakso yang diproduksi. Dan bahan pengisi filler yang digunakan yaitu tepung tapioka, yang dimana tepung tapioka ini berfungsi untuk menghasilkan bakso dengan struktur yang terbaik jika penambahan level tepung tapioka yang tepat. Menurut Suparno 2009, kombinasi antara daging dengan bahan pangan lainnya menghasilkan produk pangan yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan berkualitas. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis daging dan level tepung tapioka terhadap kualitas kimia dan sensoris bakso daging kuda dan sapi. Untuk manfaatnya yaitu memberikan informasi tentang pemberian level tepung tapioka yang tepat pada pembuatan bakso daging kuda dan sapi sehingga mendapatkan kualitas terbaik berdasarkan kualitas kimia dan sensoris. Untuk tinjauan pustaka yaitu yang dimana daging kuda dan daging sapi memiliki kandungan gizi yang berbeda, di mana kandungan lemak pada daging kuda yaitu memiliki lemak yang rendah, sedangkan pada sapi memiliki lemak yang tinggi. Dan tepung tapioka tersebut bertujuan untuk menambah volume pada substitusi daging dan dapat memengaruhi elastisitas pada bakso. Menurut Triatmojo 1992 menyarankan bahwa penggunaan tepung tapioka yaitu tidak lebih dari 51% dari berat daging. Dikarenakan pati tersebut memiliki struktur matris yang lebih rapat sehingga sulit dipecah dan membuat bakso menjadi keras. Untuk landasan teorinya yaitu daging kuda dan daging sapi tersebut memiliki perbedaan kualitas kimia, sehingga perbedaan kualitas kimia tersebut dapat kemungkinan akan mempengaruhi kualitas kimia dan sensoris pada bakso. Dan penambahan level tepung tapioka yang tepat akan menghasilkan bakso dengan struktur atau kualitas yang baik. Faktor yang dapat menentukan kualitas pada olahan bakso yaitu komposisi kimia olahan daging yang ditentukan oleh komposisi kimia bahan-bahan penyusun termasuk jenis dagingnya. Untuk hipotesisnya yaitu perbedaan jenis daging dapat mempengaruhi kualitas kimia dan sensoris bakso daging kuda dan sapi, dan pemberian level tepung tapioka dapat mempengaruhi kualitas kimia dan sensoris. Untuk materi dan metodenya, untuk waktu penelitiannya itu berjalan 3 bulan, dari bulan Oktober hingga Januari. Untuk tempatnya yaitu di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Daging dan Gedung ASLC di Fakultas Peternakan. Untuk alat yang digunakan yaitu ada pisau, timbangan analitik, nampan, baskom, telanan, kertas label, grinder, panci, kompor, gas, alat pencatat waktu, chopper, dan lembar penilaian. Untuk bahannya yaitu ada daging kuda, daging sapi, garam, bawang putih, merica, bawang merah goreng, tepung tapioka, dan air es. Untuk cara pembuatan bakso yaitu pertama daging kuda dan daging sapi itu dipotong kecil-kecil, kemudian masing-masing adonan daging tersebut dapat dicampur dengan bawang goreng, merica, garam, dan bawang putih yang telah dihaluskan. Lalu potongan es juga dicampurkan selama pencampuran.
Daging yang sudah tercampur, yaitu dikelompokkan dalam 3 perlakuan, yaitu penambahan tepung tapioka dengan konsentrasi 10%, 20%, dan 30% dengan aplikasi sebanyak 3 kali. Lalu adonan dibentuk bulatan. Jika sudah jadi, maka direbus dalam air hangat. Untuk uji kualitas yang akan diuji yaitu ada analisis kualitas kimia, yaitu menggunakan NIRS, yaitu Near Infrared Spectroscopy, yaitu dengan cara sampel dihaluskan menggunakan bit grinder, kemudian ditimbang sebanyak 100 gram. Sampel kemudian dimasukkan pada cups berdiameter 15 cm, lalu diratakan hingga seluruh permukaan tertutup rapat. Tombol food scan ditekan, lalu program food scan dicari, kemudian masuk ke dalam ruang food scan. Tool analisis dipilih yaitu pada gelombang 800 sampai 1400 nm. Kemudian ditekan on. Selanjutnya ada uji analisis kualitas sensoris yang dimana meliputi warna, rasa, aroma, tekstur, kekenyalan, dan daya terima. Yaitu dilakukan dengan cara menggunakan metode scoring pada lembar kertas penilaian dengan panelis berjumlah 15 orang yang tidak terlatih berkisar umur 20 sampai 25 tahun. Uji sensoris itu menggunakan bakso daging kuda dan bakso daging sapi dengan tepung tapioka yang berbeda. Berikut merupakan referensi yang saya menjadi acuan untuk mengerjakan proposal saya yang berjudul tersebut. Baik, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.